olahraga dan lain-lain, tapi teman-teman mau join di sini, lalu kita belajar. Sebenarnya ini diskusi yang menarik. Saya sewaktu dihubungi oleh panitia, saya pikir, ini menarik untuk share. Jadi saya langsung aja mulai dengan slide saya ya. Sebentar. Oke, semoga udah muncul tampil ya. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih VP Sales bicara soal rekrutmen, padahal sudah jelas di awal judulnya kan HRD. Nah, ini sekaligus saya memperkenalkan diri, background saya, walaupun saya saat ini posisinya sebagai VP, background saya justru psikologi. Lalu saya masuk berkenalan nggak sengaja dengan namanya Markom, marketing komunikasi. Dari sana saya punya agency, sebelumnya saya punya agency, saya bekerja di social media analytics sebelumnya sampai akhirnya saya masuk di M-Target. M-Target ini martech lah, marketing teknologi. Jadi ngapain sih M-Target itu? Kalau teman-teman pasti punya Tokopedia dong ya, teman-teman pasti punya Gojek juga, aplikasi Gojek, mungkin juga teman-teman download GoPlay. Nah, teman-teman terima email tuh, ada email billing, lalu ada email promosi, atau mungkin dapat WhatsApp notifikasi misalnya sudah melakukan pembayaran atau belum melakukan pembayaran, atau barangnya udah nyampe atau belum. Nah, itu M-Target yang lakukan. Jadi teknologi kami yang membuat engine di belakang itu, bagaimana teman-teman bisa dapat email, notifikasi, WhatsApp, apalagi ya kalau teman-teman registrasi ada tiket untuk event seperti ini, lalu dapat automation, welcoming, nah kurang lebih itu pekerjaannya M-Target. Nah, awalnya ini adalah karena ini dari sisi marketing, makanya saya join di perusahaan ini. Sebagai apa? Sebagai customer success. Customer success itu apa sih, Kak? Customer success itu tugasnya saya itu ngebantu para usernya kami supaya bisa pakai alat tersebut dengan lebih baik, aplikasi tersebut dengan lebih baik. Tapi per 2020 saya masuk di tim revenue, kemudian habis itu saya jadi VP Sales sampai saat ini, jadi hampir 2 tahun. Nah, kurang lebih begitu background-nya saya, latar belakang saya. Lalu kenapa VP Sales bicara mengenai rekrutmen? Karena di revenue atau di sales, daily task seorang manager sales atau bahkan director sampai VP itu adalah interview orang. Kenapa? Karena kalau di kami, kalau di M-Target itu always hiring. Kita memang selalu buka lowongan. Sama kayak teman-teman kalau tahu Google, Apple, itu selalu buka lowongan. Walaupun ada ada lowongan atau tidak ada lowongan, mereka selalu open. Kenapa? Karena buat tech company yang saat ini tuh banyak, Gojek juga sama, Tokopedia juga sama. Talent yang bagus adalah investasi. Jadi kalau begitu interview dibuka, lalu dapat talent yang bagus, lebih baik kita tampung daripada talent tersebut tidak bekerja di tempat kami. Kurang lebih seperti itu. Makanya selalu always hiring. Cuma ketika lowongannya nggak ada, mungkin lebih ketat jadinya. Kalau lowongannya dibutuhkan, mungkin jadi lebih longgar. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita, ini berhubungan juga nanti nih. Teman-teman misalnya, kok habis interviewnya seru, kok saya nggak dipanggil lagi atau nggak diterima. Nah, mungkin pada saat itu, lowongannya memang nggak banyak dibuka. Lalu kayak seperti saya setiap minggu itu setiap Kamis biasanya saya sempatkan untuk interview beberapa orang. Walaupun saya VP, saya tetap handle interview itu dari mau fresh graduate sampai misalnya pro hiring. Pro hiring itu untuk posisi-posisi manajer misalnya, atau bahkan sampai director. Yang fresh graduate pun ada. Kenapa sih kami lakukan itu atau saya lakukan itu? Karena ngobrol atau diskusi, berbicara, interview dengan kandidat itu selalu menyenangkan gitu loh. Karena mereka pasti punya point of view terhadap bisnis atau industri kami. Begitu juga kita bisa tahu saat ini
situasi di luar sana para kandidat atau fresh graduate itu seperti apa. Nah, terus yang kedua, kenapa VP, kenapa manajer misalnya yang ngomong soal ini? Karena pada akhirnya nih teman-teman, yang menentukan teman-teman masuk atau tidak itu sebenarnya bukan HRD tapi usernya. Jadi HRD itu adalah satu departemen di mana mereka mencari para kandidat untuk masuk ke dalam. Tapi yang menentukan itu teman-teman mau kenal sama HRD-nya, mau udah sohipan, interviewnya bagus, tapi begitu ketemu sama usernya, lalu usernya merasa nggak cocok, ya teman-teman nggak akan diterima juga. Jadi sebenarnya yang menentukan teman-teman diterima atau tidak adalah usernya atau departemen atasan langsung dari teman-teman. Nah, sebelum kita ngomongin kenapa sampai nggak diterima setelah interview, mungkin kita perlu tahu dulu proses di belakangnya itu seperti apa sih, sehingga kita bisa punya gambaran, oh saya ada di proses ini dan apa aja yang dibutuhkan atau apa saja yang menjadi checklist dalam setiap proses tersebut. Jadi proses rekrutmen itu setidaknya ada 4 sampai teman-teman sah diterima dalam sebuah perusahaan. Pertama itu screening. Screening itu dilihat misalnya standar kayak ijazah, lulus, GP misalnya, GP itu apa ya, IP-nya berapa, indeks prestasi di sekolah, pengalaman apa, itu screening awal tuh biasanya. Nah, setelah dari screening itu, yang kedua itu adalah selecting. Jadi kan banyak tuh yang apply semuanya, lalu habis itu mulai dipilih-pilih tuh. Nah, yang ketiga adalah proses hiring. Proses hiring itu disinilah biasanya ngomongin soal ekspektasi salary itu berapa, lalu habis itu culture-nya cocok atau enggak. Dan yang keempat itu adalah onboarding. Onboarding ini mungkin probation ya, kalau kita pernah dengar. Jadi begitu teman-teman masuk, diterima nih, iya diterima. Teman-teman jangan senang dulu, karena masih ada 3 bulan atau 6 bulan onboarding proses biasanya. Nah, sama seperti teman-teman jalan-jalan, misalnya, kalau teman-teman cari di mana ya, Traveloka, saya sebut aja, atau Airbnb, wah ini kayaknya hotelnya bagus, tempatnya bagus. Itu lihat dari gambar. Sama proses screening di tim HRD atau di tim pencari talent, dia akan lihat CV teman-teman seperti itu, wah kayaknya bagus ya. Terus habis itu ditelepon lah, kita adakan interview. Nah, kelihatannya semuanya bagus, sampai kita datang ke tempat tersebut, ke hotel tersebut. Lalu ternyata, oh kok tidak sebaik atau seindah gambar. Nah, probation itu adalah memastikan bahwa teman-teman, apa yang teman-teman tulis di CV, di proses interview itu adalah sesuai. Makanya dalam proses tersebut teman-teman bisa, wah ternyata nggak sesuai nih dengan ekspektasi di awal, nggak sesuai dengan brosur atau gambar. Makanya ketika proses onboarding ini teman-teman bisa di leave atau nggak tebus probation. Jadi intinya adalah proses ini teman-teman sebenarnya bukan proses supaya tembus interview, lolos interview, tes dan segala macam. Namun bagaimana teman-teman bisa bisa jujur terhadap diri teman-teman dan terhadap orang lain, bahwa siapa teman-teman dan bagaimana teman-teman bekerja nantinya. Karena ini kan semua adalah keingintahuan HRD dan user itu, sebenarnya teman-teman itu seperti apa sih, qualified, karakter teman-teman itu seperti apa, kompetensi teman-teman itu seperti apa, apakah cocok atau tidak. Karena kalau teman-teman paksakan pun, begitu masuk, ternyata teman-teman nggak lolos juga gitu loh. Dan itu kan sayang, mungkin 3 bulan tersebut, waktu tersebut, atau 6 bulan waktu tersebut, teman-teman justru bisa menemukan tempat yang cocok justru dengan teman-teman untuk mengembangkan diri teman-teman. Nah, ini tadi udah ya, screening, selecting, hiring, dan onboarding. Nah, di sini yang saya mau sampaikan. Screening ini biasanya dilakukan oleh tim HRD. Jadi tim HRD yang akan screening CV teman-teman sesuai dengan spek yang diharapkan oleh user. Jadi biasanya tiap perusahaan flow-nya beda-beda ya, tapi kurang lebih dari sisi user atau departemen, dia akan kirimkan ke departemen HRD, saya butuh talent atau karyawan baru yang seperti ini untuk posisi seperti ini.
maka tim HRD yang akan cari, dia akan buka lowongan, kemudian habis itu orang-orang akan apply di sana. Nah, dia akan screening di awal, mana yang dipanggil, mana yang enggak. Ini di sisi screening. Jadi screening ini sebenarnya masih jauh. Setelah dipanggil, biasanya HRD, interview pertama itu biasanya HRD yang akan interview. Apa sih yang dia cari sebenarnya? Yang dia cari adalah kecocokan culture. Cocok nggak orang ini menempati posisi yang diinginkan atau diharapkan. Nah, dari sana, setelah lolos interview pertama, interview kedua biasanya dengan user. User itu yang akan nilai teman-teman untuk daily task-nya itu cocok nggak sih sebenarnya dengan teman-teman. Teman-teman punya kompetensi nggak yang diharapkan untuk mengerjakan pekerjaan rutin atau harian. Nah, biasanya screening sama selecting ini, poin 1 dan poin 2 ini, tergantung posisi atau lowongan yang teman-teman akan apply. Kalau modelnya itu senior ke atas, biasanya ini dipisah tadi, tim HRD dan ada user biasanya. Entah itu interviewnya sekalian, biasanya ada duduk tuh, ada usernya, ada HRD-nya, atau dibagi dua. Semakin tinggi posisinya, biasanya interviewnya akan semakin lama. Jadi saya terakhir 2 tahun lalu, setahun yang lalu saya interview untuk buka lowongan, memang itu untuk VP marketing. Itu interviewnya sampai 5 kali. Kemudian di kami juga dari HRD, kemudian ke saya, posisi saya karena saya berangkap sebagai GM juga, terakhir ke board director, ke presiden direkturnya lah. Lalu biasanya ada serangkaian tes, dan itu memang panjang prosesnya. Tapi kalau untuk posisi mungkin staff, entry level, mungkin nggak akan sampai sepanjang gitu. Nah, proses hiring juga sama, ini biasanya begitu selecting udah cocok di tim usernya. Nah, mungkin ini yang teman-teman buat yang fresh graduate nggak tahu. Jadi setiap tahun, setiap departemen mengirimkan rencana plan-nya untuk tahun depan. Misalnya di kami, di M-Target, itu di bulan September, Oktober, kita udah siapkan plan kita untuk 2022. Nah, di plan tersebut adalah anggaran untuk hiring. Nah, hiring tersebut misalnya kita target di 2022 naikkan revenue triple, 3 kali lipat. Oke, di breakdown, kemudian keluarlah human capital-nya berapa, jumlah manpower yang dibutuhkan untuk achieve target tersebut. Nah, berdasarkan budget tersebut, baru dibukalah lowongan. Jadi pertimbangan perusahaan itu sampai sejauh itu. Kenapa? Karena baik HRD atau setiap departemen, head-nya, setiap karyawan atau tim membernya dia, itu harus bisa di-convert kontribusinya secara angka berapa kembali ke perusahaan. Kalau di M-Target itu semua dihitung, satu orang itu berkontribusi berapa sih ketika mereka masuk ke M-Target. Dan itu yang membuat setiap tim itu jadi punya ownership terhadap duty yang mereka punya di M-Target. Jadi di M-Target itu pun bahkan sebelum kandidat dievaluasi, mereka sebenarnya udah bisa lihat mereka itu perform atau tidak. Kalau mereka tidak perform, mereka akan ajukan performance monitoring intensif. Jadi di mana mereka itu akan dimonitoring secara intensif sampai mereka achieve ekspektasi tersebut. Kalau tidak, ya mereka dengan sadar diri juga memang akan mengundurkan diri, karena memang khususnya ketika masa probation ya. Jadi dari masa probation itu sebenarnya kandidat itu udah bisa melihat dari awal potensi mereka akan lanjut atau tidak. Nah, ini yang kita ingin kalau di M-Target dibuat terbuka, transparan. Jadi nggak ada tuh ceritanya bahwa yang ini tetap lanjut nih karena kesayangan bos, yang ini karena bosnya nggak suka. Nggak bisa seperti itu, karena semua orang bisa lihat performance-nya. Nah, angka hiring yang tadi kan keluar, oh saya nih misalnya minta salary sekian, maka dia udah tahu duty-nya
berapa. Nah, ini bocoran ya buat teman-teman di sini. Di M-Target di saya, kalau teman-teman apply di M-Target, dan kebetulan saya yang interview, saya itu nggak pernah nego salary. Jadi, yes, semuanya bilang. Jadi berapapun salary yang teman-teman minta, saya biasanya jarang sekali nego. Saya nego itu kalau saya tahu kompetensinya kandidat belum sampai ke sana. Karena apa? Karena sayang. Karena begitu apply, tentunya akan langsung berdampak pada target. Enaknya di revenue kan seperti itu ya. Oh, saya saya minta certain point, misalnya saya minta salary 10 juta Kak, bisa. Tapi targetnya itu udah langsung keluar, target bulanannya itu berapa. Makanya menyenangkan di sales, di revenue seperti itu. Dan saya selalu bilang nih ke teman-teman yang entry level, yang baru fresh graduate ya, lowongan pertama ya yang teman-teman boleh ambil adalah jadi sales. Saya juga nggak suka jualan ya, sales itu kayaknya mulutnya aja manis gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, sales itu benar-benar bisa melihat problem dari orang, kita bisa berempati terhadap problem dia, dan kita punya solusi yang real. Sebenarnya sales itu adalah seperti itu. Makanya sales yang baik ya, sales yang baik itu biasanya kliennya dia, customer-nya dia, itu kontak dia nggak cuma ngomong untuk satu hal doang. Misalnya saya punya teman, dia sales mobil ya, itu customer-nya hubungin dia, nggak cuma nyari mobil, nyari handphone, nyari komputer, nyari apa, nanyanya ke dia. Kenapa? Karena udah trust. Begitu udah trust itu kan memang nilai dari value dari seorang good sales lah. Jadi kenapa saya dorong sales? Karena sales itu cara berpikirnya adalah seperti tadi. Rata-rata ya CEO, direktur besar sebuah perusahaan besar, itu berangkat karirnya adalah dari sales. Contoh misalnya yang saya kenal kebetulan teman saya Mas Gunawan, beliau adalah CEO dari IBM Indonesia dulu, sekarang AWS Amazon Web Server-nya Indonesia. Ya, dia berangkat dari sales, dan dia juga sama, dia dorong untuk kalau mau mencoba masuk ke dunia profesional mulai dari sales, karena sales itu cara berpikirnya seperti tadi. Salary yang saya terima itu berkontribusi berapa terhadap perusahaan, dan itu yang bisa membangun ownership kita ke perusahaan. Oke, lalu pertanyaannya, oke, itu prosesnya Kak, tapi apa yang dicari? Kan kita harus match nih antara perusahaan itu sebenarnya cari apa, lalu kita itu punya apa yang ditawarkan, cocok apa enggak. Di situ baru terjadi dealing. Oke, kita diterima atau tidak diterima, kan seperti itu. Ini gambarannya seperti transaksi, tapi yang ditukar, apa yang ditransaksikan adalah jasa kita, adalah diri kita yang kita tukar di perusahaan, dan perusahaan akan berikan kita hak kita dalam bentuk salary, dalam bentuk bonus, dalam bentuk cuti, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saya nggak tahu kalau di luar sana, tapi kalau saya dan beberapa HRD itu akan make namanya ini 4C. Ini 4C ini guidance yang biasa dipakai dalam setiap pertanyaan, dalam setiap alat tes. Jadi kayak psikotes. Psikotes itu ada banyak banget, ada tes kepribadian, tes intelektual, tes connection, relationship, hubungan, tes mental, dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak. Kalau tim HRD itu dia punya psikotes, psikodiagnostik ya namanya, itu sampai 9 apa 12. Nah, itu biasanya per kategori yang tadi, apa sebenarnya yang mau digali dari talent. Nah, 4C itu apa? Yang pertama itu adalah kompetensi. Pasti yang dicari, cek pertama kali itu adalah kompetensi. Kompetensi itu apa sih? Hard skill-nya kita, soft skill-nya kita. Misal, saya nyari untuk level manager, sales manager, tentu kompetensinya saya akan lihat yang dia punya background dalam sales, dalam revenue. Bagaimana dia bangun pipeline-nya dia, bagaimana dia bangun
engine untuk lead generating-nya dia, ngumpulin leads-nya itu gimana dia coba untuk network, seberapa dia fasih menggunakan teknologi atau tools yang ada. Nah, kalau misalnya buka lowongannya adalah untuk accounting, maka yang akan dicek seberapa teliti dia, seberapa dia paham software-software accounting yang ada saat ini. Itu biasanya diubah, diterjemahkan dalam pertanyaan demi pertanyaan. Nah, pertanyaan ini ada yang pertanyaan direct, langsung jelaskan mengenai ini itu. Ada yang dalam bentuk role play. Role play itu langsung dikasih case study di M-Target. Bahkan kita buka lowongan untuk tim IT pun itu biasa langsung dikasih tes. Tesnya yang memang sehari-hari itu yang dikerjakan gitu loh. Jadi biasanya ada codingan, ini memang codingan yang sehari-hari kandidat harus kerjakan, itu akan diberikan lalu akan coba diselesaikan dengan waktu tertentu. Nah, itu untuk melihat kompetensi di sini. Nah, yang kedua adalah ini, karakter. Karakter ini kepribadian, bukan kepribadian yang sanguin, melankolis, kolerik, bukan yang pemarah atau supel dan segala macam. Nah, itu juga termasuk di sini, tapi karakter yang cocok dengan culture perusahaan. Biasanya mulai dari pertanyaan, kalau saya ya, beberapa karakter yang kalau untuk karakter ini biasanya ada tes yang kita lakukan. Nah, karakter ini nggak ada yang namanya benar salah. Jadi saya harus jelaskan. Tapi biasanya preferensi. Contoh misalnya, di revenue atau di sales, itu ada 2 tipe sales. Yang satu namanya hunter, memang dia nyari, memang dia bidik. Yang kedua namanya farmer. Farmer itu memang dari satu user, kemudian di-escalate kebutuhannya sampai akhirnya dari satu user yang awalnya misalnya di M-Target ada satu user yang mulai dengan kami kerjasama billingnya itu di 2.400.000 per bulan, sekarang billingnya mereka itu sampai 100 juta sebulan. Nah, ini yang melakukan adalah tipe farmer. Farmer ini yang akan gali kebutuhan satu user. Dia nggak nembak ke banyak, tapi cukup satu, tapi dia gali. Nah, 2 tipe ini dipengaruhi oleh karakternya, pendekatan orangnya. Tipe yang hunter itu memang tipe yang task oriented, dia nyari, dia melakukan checklist demi checklist. Tipe farmer ini tipe yang network oriented, yang memang dia relationship yang diutamakan gitu. Dua-duanya nggak bisa dibilang mana lebih baik, mana lebih buruk. Dua-duanya itu dibutuhkan dalam perusahaan. Nah, ini seringkali yang dipakai juga untuk sesi interview. Misalnya posisi saya saat ini sales udah lebih banyak hunter, saya memang cari farmer. Begitu ada kandidat yang masuk, wah dia bagus banget, kompetensinya bagus, tapi ternyata karakternya dia, saya dengan sangat berat hati nggak menerima dia. Tapi apakah dia nggak qualified? Nggak. Dia qualified, cuma nggak cocok aja, belum cocok dengan yang dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman misalnya udah interview lalu nggak dipanggil terus ditolak, nah teman-teman itu nggak perlu berkecil hati, nggak perlu jadi nggak percaya diri juga, karena ya memang belum cocok aja gitu loh, nggak jodoh aja gitu loh. Kan teman-teman waktu nembak cewek lalu ditolak kan bukan berarti karena teman-teman jelek juga, ya memang nggak cocok aja gitu, nggak usah baper. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, setelah karakter, connection ini apa sih? Connection ini bukan network yang kenal dengan orang dalam, punya keluarga nggak di dalam, bukan yang seperti itu. Connection ini siapa teman-teman kita. Kenapa ini penting? Karena begini, siapa teman-teman kita itu menentukan siapa diri kita, betul atau enggak? Nah, di sini yang akan dicek nih oleh interviewer. Kalau saya akan buka rahasia saya. Kalau beberapa ada yang lakukan ngecek di sosial media. Saya minta dong sosial medianya lalu dicek siapa aja nih yang di-follow, siapa aja yang di-follow, di-follow dan followersnya siapa. Di sini biasanya tim HRD akan stalking. Kenapa? Karena mungkin teman-teman pernah dengar ya,
Tapi sosial media kayak Instagram, Facebook, itu bikin kita itu, siapa yang kita follow itu mempengaruhi atau berpengaruh sedikitnya terhadap cara berpikir kita. Nah, ada istilahnya namanya echo chamber, di mana ketika kita follow orang-orang tertentu, maka algoritma dari sosial media tersebut akan supply kita dengan konten dan orang-orang yang mirip seperti itu. Makanya pemikiran kita akhirnya, oh benar nih yang kita anggap nih. Kalau kita misalnya mikir A adalah benar, maka semua network kita di sosial media akan berpikir, akan dikumpulkan dengan pandangan yang sama. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang bikin akhirnya kita nggak terbuka dan menentukan pola pikir kita. Makanya biasanya tim HR akan melihat di sini, siapa sih sebenarnya yang kita follow di sosial media. Karena itu setidaknya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan dari teman-teman. Yang kedua adalah sehari-hari itu pergaulannya di mana. Kalau saya, pertanyaan favorit saya biasanya saya akan nanya, hobinya apa? Karena dari hobi ini biasanya menentukan waktu luang yang teman-teman pakai. Dan siapa biasanya yang teman-teman sering habiskan waktu untuk ngumpul. Nah ini menentukan nih teman-teman karakternya seperti apa. Dan selain itu, ini yang sangat dijaga biasanya oleh tim HRD adalah, karena ketika satu orang masuk, satu orang ini membawa karakter yang nggak cocok atau culture yang nggak cocok ke dalam perusahaan, itu justru akan merusak culture perusahaan tersebut, gitu loh. Ya, makanya kalau di M-Target, culture is number one. Jadi kita itu slow hiring, proses hiring di M-Target itu cukup panjang, bahkan untuk posisi sales support aja misalnya, support atau admin, itu interviewnya lebih dari 1 kali, nggak ada yang, apalagi ketika online seperti ini ya, panjang prosesnya. Dan kalau teman-teman masuk ke dalam, teman-teman dan nggak cocok, tim manajemen, timnya dia sendiri merasa orang ini nggak cocok, itu nggak perlu nunggu sampai probation selesai untuk out. Itu pernah kejadian juga kok di M-Target, baru 2 hari masuk, baru 1 hari masuk, dan ternyata nggak cocok dengan culture company. Hari itu juga kita pulangkan. Kita bayar sesuai dengan haknya dia, tapi kita pulangkan, nggak perlu nunggu 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Kenapa? Karena menjaga culture itu jauh lebih penting daripada cuma sekedar rugi materi. Itu kalau di M-Target. Makanya connection ini juga menjadi pertimbangan dalam M-Target. Karena kita ingin, namanya aja, nama perusahaan kami kan Target Sukses Sinergi ya. Kita ingin bersinergi dengan lebih baik. Nah, yang terakhir adalah chemistry. Nah, chemistry ini biasanya agak-agak subjektif, karena ketika interview berjalan, kami akan lihat energinya seberapa positif sih, kemudian seberapa engage orang ini, antusias dengan sesi interview tersebut, atau cuma sekedar ngejalanin aja. Nah, ini 4C yang biasa secara general dipakai untuk proses interview. Bahkan teman-teman kalau perhatikan ya, 4C ini bisa dipakai juga untuk cari pasangan. Karena kayak saya bilang tadi, bahwa mencari kandidat, mencari tempat kerja itu pasti kayak cari pasangan gitu loh. Cari pasangan, cari suami atau istri ya, bukan cari pacar. Kalau cari pacar lain cerita. Sama kayak gini, biasanya yang dijadikan prioritas pertama adalah apa? Chemistry dulu. Sama di luar sana banyak interviewer mulai dengan chemistry-nya dulu. Wah, ini orang anaknya kayaknya cocok. Kompetensi ditaruh belakangan, padahal enggak. Sama cari pasangan harusnya chemistry itu paling akhir. Kenapa? Chemistry itu bisa dibangun. Nggak ada cerita kita kenalan, kita hidup sama orang selama 5 tahun lalu nggak ada chemistry, nggak mungkin.
Tapi kalau namanya karakter, mau hidup 10 tahun, ya udah kita nggak bisa ubah gitu loh. Kompetensinya nggak ada di situ, ya udah hidup kita kacau di situ. Nah, ini 4C. Oh ya, saya expect ya dari teman-teman selama sesi ini, tolong dicatat. Selalu gunakan kertas dan ballpoint atau apapun itu untuk mencatat, mau pakai handphone juga. Kenapa? Karena by research ya, kalau teman-teman cuma dengar, melihat, by research, setelah 3 hari dari sesi ini teman-teman akan lupa semua apa yang diomongin. Dan itu jadi buang-buang waktu teman-teman nih 1 jam ke depan. Jadi teman-teman catat, kemudian teman-teman bisa baca ulang di kesempatan lain, lalu teman-teman bisa praktekkan. Nah, ini masuklah dalam pertanyaan judul utama kita. Kenapa sih interviewnya kita, bahkan ketika kita ngerasa, asik banget ini, seru banget ngomong dengan HR-nya, kayaknya sih udah 80% keterima. Ternyata panggilan itu nggak datang-datang. Malah kita dapat email atau dapat kabar belum bisa diterima gitu loh. Ada lagi yang lebih parah, di ghosting gitu, nggak ada info apa-apa tiba-tiba ngilang. Nah, kalau saya bilang ya teman-teman, kalau ada perusahaan yang teman-teman interview terus habis itu di ghosting, ya udah nggak usah berkecil hati, karena kita juga, kalau saya nggak ingin ada di perusahaan yang seperti itu ya, karena harusnya baik pencari kerja dan yang mencari kerja itu posisinya equal, sama gitu loh, sama-sama membutuhkan. Jadi harusnya kalau memang nggak cocok ya tinggal bilang aja, sorry kita nggak bisa, nggak ditinggal, begitu aja. Jadi di kami juga seperti itu prosesnya. Saya setiap interview saya selalu jelaskan, setelah ini prosesnya kalau interview pertama ya, setelah ini kita memang lagi buka dalam minggu ini lowongan. Setelah interview ini biasanya di akhir kita akan gabung semua, lalu dievaluasi, lalu di-scoring. Kalau teman-teman tembus, tidak paling lambat 1 minggu dari sekarang akan dapat konfirmasi dari kami. Kalaupun teman-teman tidak lolos, teman-teman akan dapat konfirmasi dari kami. Kalau nggak lolos biasanya lebih cepat, karena scoringnya mungkin ada di posisi yang bawah kan, jadi langsung keluar. Biasanya lusa udah keluar, 3 hari udah keluar, tapi paling lama 1 minggu. Begitu juga selanjutnya. Jadi saya selalu kasih milestone. Buat apa juga saya informasikan tersebut, supaya teman-teman bisa follow up kembali kalau misalnya setelah 1 minggu itu, nggak ada kabar nih, kenapa nih? Teman-teman bisa follow up kembali. Jadi saya selalu kasih timeline seperti itu. Nah, apa aja nih yang bikin kita di-reject setelah interview yang seru banget dengan HRD atau dengan usernya. Nah, ini ada 12 tidaknya yang saya catat, dan teman-teman bisa jadikan ini cross check. Yang pertama, ini yang dari tadi saya udah bilang kan, adalah company culture match. Cocok nggak sih sebenarnya budaya perusahaan tersebut dengan calon kandidat? Ini biasanya yang dicari setelah kita ngomongin kompetensi ya, kompetensi itu udah hard skill yang udah lolos, tapi yang kedua adalah culture ini. Makanya teman-teman, kalau ditanya, kan biasanya habis interview ada pertanyaan dari interviewernya, ada yang mau ditanyakan nggak? Lalu biasanya kita, kayaknya nggak ada Kak. Nah, ini sebenarnya salah satu bagian dari interview. Ketika teman-teman dikasih kesempatan bertanya dan teman-teman tidak ada yang ditanyakan, apalagi kalau itu lowongannya adalah untuk revenue, untuk sales, artinya teman-teman nggak punya curiosity, nggak punya ingin tahu lebih jauh, nggak ingin belajar, nggak antusias juga. Itu biasanya teman-teman langsung dicoret. Jadi kalau ada dibuka, ada pertanyaan nggak? Teman-teman seharusnya udah punya pertanyaan. Dan salah satu pertanyaan bagus yang saya bisa share ya adalah, Kak, Pak, Bu, kalau boleh tahu culture di perusahaan ini seperti apa? Nah, dari sana teman-teman langsung bisa relate. Oh, ternyata culture-nya seperti ini loh. Cocok nggak dengan saya? Gitu. Teman-teman juga bisa lihat dari sesi interview tersebut, orang-orang yang interview teman-teman, baik itu HRD, baik itu user, atau kalau interviewnya walk-in, datang ke sana, teman-teman lihat tim kerjanya di sana seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Teman-teman tanya sama diri teman-teman,
saya fit nggak sih di sini? Saya mau nggak sih jadi orang-orang yang mirip seperti ini? Nah, makanya tadi kalau misalnya saya di interview lalu saya di ghosting, saya nggak ingin ada di bagian di dalam manajemen yang seperti itu. Makanya saya dengan senang hati, untung saya nggak dipanggil gitu, karena menurut saya itu culture yang tidak baik ya, kurang baik lah, kurang etis. Nah, makanya saya nggak ingin di sana. Nah, teman-teman pakai sesi ini untuk bertanya, culture-nya itu seperti apa? Culture itu, kalau ngomongin startup, culture itu bukan makan siang gratis, ya, bukan meja pingpong, bukan meja biliar, bukan seperti itu. Mungkin pikirnya, wah itu culture startup, bukan, itu bukan culture. Culture itu how we solve problem. Misalnya kalau terjadi friksi, perbedaan pendapat, culture-nya itu seperti apa sih di sini? Gitu. Kalau di M-Target saya akan jelaskan aja. Mantra besarnya kita adalah help others grow bigger. Kenapa? Itu kita lakukan juga ke klien kita. Karena kalau kita bantu klien kita yang tadi ya, dengan tools-nya kita, untuk bisnisnya makin besar, kalau bisnis dia makin besar kan kita yang kecipratan, benar nggak sih? Tadi yang kliennya kami yang dari 2 juta bisa jadi 100 juta, itu kan tentu karena dia punya revenue jauh lebih besar daripada itu, benar atau tidak? Dan itu yang bikin akhirnya dia bisa berjalan lama dengan kita, karena kita memang membantu dia. Kalau tools-nya kita atau software-nya kita atau barang yang kita jual nggak ngebantu orang, udah nggak mungkin lah dipakai lama. Ini nanti ngomonginnya soal customer satisfy, kepuasan pelanggan. Semakin dia puas, akan dia semakin pakai barang tersebut. Dan semakin dipakai, semakin tinggi NPS-nya, Net Promoter Score-nya. Nilai dia mempromosikan barang, produk, jasa tersebut ke orang lain. Terus terang M-Target selama 4 tahun berdiri, kita nggak terlalu jor-joran di marketing. Kebanyakan user yang kita dapat itu by referral. Dari mulut ke mulut dipromosikan, oh ya saya pakai M-Target, atau user tersebut orangnya ya pindah ke company yang lain terus dia kontak ke kami. Itu kan bukti bahwa memang software kami, toolsnya kami itu nyelesain masalah, problem gitu loh. Sehingga akhirnya kemanapun mereka pergi atau pindah, mereka akan rekomendasikan M-Target, which is itu culture-nya kita. Nah, untuk bisa help others, karakter yang paling dicari adalah kita bisa berempati. Itu udah jadi kunciannya di M-Target. Untuk bisa berempati, kita harus punya inisiatif. Nah, makanya mau bertanya, ada inisiatif itu kita sangat hargai banget, kita sangat apresiasi banget gitu loh di M-Target. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, wah saya kayaknya nggak ada nih kayak gini, saya kurang inisiatif nih, sebaiknya teman-teman pikirkan untuk join, karena di kami kayak lembur ya, kita jarang sekali lembur ya teman-teman. Jadi pikir, wah ini lembur nggak dibayar, bukan begitu juga. Tapi kita jarang sekali. Bagi saya ya, kalau setiap hari tim saya atau karyawan lembur, ada yang salah tuh. Nggak mungkin harusnya, namanya masa tiap hari bisa overtime terus, berarti time manajemennya buruk, loading kerjanya terlalu tinggi mungkin. Ini yang perlu di-solve. Jadi harusnya yang sehat itu dalam 1 bulan, lembur itu 2 kali lah. Kenapa? Karena itu menunjukkan ownership. Lebih dari 4 kali itu udah terlalu banyak. Biasanya kita langsung evaluasi. Nah, culture match. Pastikan teman-teman, tanya teman-teman, kalau sebelum interview teman-teman cek di websitenya, cek di sosial medianya, biasanya dari sana kelihatan tuh culture demi culture-nya di situ. Bagaimana mereka approach teman-teman lewat email. Kalau teman-teman misalnya diundang invitation, nyebut atau spelling emailnya, nama teman-teman salah, nah teman-teman tuh harus ngecek ulang, karena di kami tidak toleransi untuk dipanggil salah nama. Kayaknya dari semua teman-teman ya, bahkan seorang office boy pun tidak ingin sebenarnya namanya dipanggil salah kan, karena nama adalah doa orang tua, nggak ingin kita dipanggil salah. Jadi kalau teman-teman lihat diperlakukan seperti itu, teman-teman pikirkan ulang lagi culture perusahaan tersebut udah punya gambaran seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah ini, mau nggak mau juga mungkin namanya persaingan ya. Ketika lowongannya dibuka, teman-teman
poinnya bagus, tapi ada yang lebih bagus. Ya udah, namanya kita kompetisi, applicant yang submit juga banyak, mungkin ada yang lebih bagus. Jadi terlepas seberapa bagus sesi interview kita, kadang ya ada pelamar lain yang kualifikasinya lebih kuat gitu loh. Dan ya udah, itu nggak nothing inilah, maksudnya nothing personal lah kalau untuk yang itu. Karena saya percaya juga itu cocok-cocokan ya, interview itu. Saya sih terus terang ya, dari pertama kali saya selesai kuliah, saya itu nggak pernah bikin CV. Satu-satunya CV yang saya bikin itu adalah karena saya dulu senang musik ya, saya belajar musik, kursus musik. CV yang saya bikin itu untuk jadi musik instructor. Saya masih ingat CV saya taruh di mana ya, salah satunya di Purwacaraka Music School. Jadi itu CV yang saya buat karena hobi. Kenapa? Karena sedikit ya saya cerita, karena pada zaman saya dulu, musisi itu cuma satu karirnya, bikin band. Kalau sekarang kan banyak banget ya, jadi konten kreator, jadi YouTuber, banyak banget. Dulu nggak ada, jadi band atau ngajar. Nah, kalau band semua orang tahu. Nah, saya itu tipenya yang task oriented, saya senang dengan rutinitas. Maka band itu bukan pilihan saya senang yang, oke, datang ada jadwal buat ngajar. Nah, saya bukan anak band, jadi orang tuh nggak tahu siapa saya sesinya buat recording, buat nyetek yang seperti itu, maka saya perlu bikin CV supaya orang tahu saya. Tapi kalau untuk pekerjaan tuh saya nggak pernah bikin CV. Kenapa? Ini salah satu rahasia juga ya. Karena good talent itu nggak pernah mencari, dia selalu dicari. Oke ya, teman-teman catat nih. Good talent ya, itu nggak pernah mencari lowongan pekerjaan, dia yang selalu dicari. Jadi saya cerita saya ya, saya sebelum lulus, itu kenapa saya bisa bekerja, pekerjaan pertama saya itu di Kompas Gramedia Group. Karena dosen saya itu penulis di salah satu tabloid Ibu dan Anak, cukup besar di sana. Dia tahu saya itu suka nulis, karena zaman kuliah saya, jauh banget ini kelihatan tuanya, ada mading biasanya, majalah dinding kalau di kampus. Nah, saya kontributor di situ, jadi nggak ada saya bikin di situ. Lalu saya itu cerpenis untuk kolom-kolom di Kompas. Itu memang saya hobi nulis seperti itu. Lalu dilihat, lalu diajak lah, Jo, kamu mau nggak ikut berkontribusi di sini? Terus saya mau. Saya kerja di sana, posisi terakhir saya itu sebagai asisten chief editor. Dari sana teman saya ngelihat saya nulis itu. Lalu dia punya toko software, bukan toko, perusahaan software. Jualan software itu bukan kayak jualan buka kios lalu taruh software CD-CD-nya di sana, nggak seperti itu. Tapi bikin event demi event. Nah, dia bilang, lu kan orangnya cukup supel tuh, bisa bikin, karena saya waktu itu ngejalanin I.O. kan, punya I.O. wedding gitu. Pokoknya saya waktu itu aktif ngerjain banyak hal. Lu bikinin ini dong, event organizer untuk acara webinar kayak gini lah, kayak acara seperti ini khusus untuk bahas waktu itu softwarenya itu Accurate keuangan gitu loh. Terus habis selesai event, saya bikin postingan blognya. Nah, saya nggak tahu, dulu itu saya nggak tahu itu namanya marketing komunikasi. Jadi saya berangkat dari situ, lalu tap dengan orang-orang ini, mingle, itu ternyata belakangan saya tahu, oh ini tugasnya community manager. Dari situ saya berkenalan dengan marketing. Sebelumnya saya nggak punya gambaran akan bekerja di marketing. Saya senang melakukan banyak hal. Nah, itu saya dicari dari kari-kari tersebut sampai di posisi ini, bahkan sampai di M-Target pun saya nggak masukin CV. Jadi saya dipanggil oleh direkturnya untuk bantu di customer success. Jadi rata-rata itu saya nggak pernah ngirimin CV untuk ngasih. Jadi teman-teman, buat teman-teman ya saat ini, daripada teman-teman pusing, aduh gimana bikin CV yang bagus, yang indah, beautiful, dan segala macam, mending teman-teman berkarya. Apalagi saat ini tuh banyak banget. Karena kalau teman-teman bagus ya, talent yang bagus, orang yang cari teman-teman, bukan teman-teman yang bagikan sih.
TV. Ini salah satu tips dari saya. Makanya kadang kompetisi ini jadi nggak relevan kalau saya bilang, karena orang udah notice teman-teman, lalu teman-teman dipakai. Nah, ini semua hanya bisa terjadi kalau balik lagi tadi, teman-teman punya inisiatif untuk mau melakukan hal-hal di luar dari yang biasanya teman-teman lakukan. Orang-orang yang rata-rata berhasil adalah yang mau melakukan sedikit lebih daripada umumnya orang-orang. Itu namanya extra miles kan. Sedikit ekstra dari yang biasanya teman-teman bisa sukses. Nah, masuk ke poin ketiga, biar nggak lama-lama, saya takut kelamaan ini, interaksi dengan karyawan lain. Nah, ini penting nih teman-teman. Itu beberapa, saya tahu ada beberapa perusahaan besar ya teman-teman, kalau sesi interview dipanggil, terus ada office boy, ada satpam yang bukain pintu, ya itu teman-teman udah dinilai dari sana. Saya tahu ada beberapa HR melakukan seperti itu, jadi orang-orang tersebut bisa jadi menyamar. Nah, kenapa? Karena dia ingin lihat bagaimana teman-teman berinteraksi, memperlakukan tim di semua orang itu seperti apa, baik dari karyawan sampai maksudnya level yang paling rendah, sejajar sampai yang paling atas. Saya ambil contoh, ini terjadi di M-Target, tapi tidak dengan sengaja ya, tidak dengan sengaja. Karena kami tech company, kita itu pakaiannya casual. Waktu itu ada sesi interview, datang ke kantor. Ini 2020 BC, before Corona. Jadi interviewnya masih datang ke kantor. Direkturnya kami ya pakai sendal jepit, celana jeans, baju t-shirt, itu memang baju kerjanya kami kan t-shirt ya. Di luar lagi ngerokok. Lagi ngerokok karena kita nggak boleh ngerokok di dalam. Ini jadi lagi ngerokok gitu kan. Kemudian datang orang sesi interview, terus dia lihat, pas direkturnya kami lagi pakai celana pendek, terus dia bilang, Mas, ini kantor M-Target ya? Mungkin dia pikir itu office boy kali ya, tampangnya seperti itu. Iya, M-Target. Oh, kecil ya kantornya ya, sampai begitu kecil kantornya ya. Ya. Oh ya, ini dengan siapa ya? Oh ya, saya ini dia sebutlah. Nah, saya mau interview, kebetulan interviewnya dengan saya. Masuklah dia duduk. Cewek saya masih ingat tuh, ngomong, kemudian datang masuk. Mungkin udah kesel gondok, direktur saya dia buka, iya namanya siapa? Iya, saya direktur di sini, gitu loh, dikenalin Jopi Suryadi, saya direkturnya M-Target. Oh langsung kaget, begitu keluar cerita lah, sejak itu direktur saya nggak pakai celana pendek lagi ke kantor, dan orang tersebut nggak pakai celana pendek, nggak pakai sendal jepit, dan orang tersebut akhirnya memang nggak lolos juga. Nah itu hal seperti itu teman-teman, makanya kita perlu jadi apa ya, jujur gitu, prudent. Apa diri kita itu jangan kita cuma berlaku baik terhadap orang yang lebih tinggi posisinya dengan kita, karena kita nggak tahu orang yang di bawah itu siapa gitu loh, besok akan jadi apa gitu. Kita berlaku baik lah untuk semua orang, karena hari ini saya selalu tanamkan ke semua tim, bahkan ke diri saya, hari ini mungkin kamu staff saya, besok mungkin kamu atasan saya, nggak ada yang pernah tahu gitu kan, sebaliknya juga demikian. Nah ini timing, waktu itu penting banget, oke? Jangan pernah telat datang interview, sesi interview. Saya entah kenapa ya, bahkan sampai sekarang pun kayaknya ini yang paling basic. Mungkin teman-teman, saya udah tahu lah, udah sering dengar. Tapi sampai sekarang saya bisa bilang ya, dari 10 interview, 4 itu masih sering telat. Padahal udah online. Saya bingung juga ya. Kita interview itu Zoom, masih bisa telat. Bahkan ada yang 30 menit. Saya biasanya nungguin itu kasih toleransi 10 menit, 15 menit. 30 menit. Saya bingung gitu loh. Waktu udah, Pak, maaf Pak, saya baru masuk gitu. Ini udah stop ya, karena udah nggak bisa masuk lagi. Saya kadang bilang, iya saya bukan pengangguran, 30 menit itu waktu yang lama di M-Target ya. 30 menit itu kita udah bisa banyak hal yang dikerjakan gitu. Standing meeting kita aja itu 10 menit, teman-teman. 15 menit itu lama banget. Jadi please, apalagi udah Zoom ya saat ini, teman-teman muncul itu setengah jam lebih awal gitu loh. Pastikan semua bagus, webcamnya bagus, handphonenya semua bagus. Jangan, waduh mau interview nih 10 menit baru
bangun, cuci muka, masih lembab, bengkak wajahnya, please don't do that gitu. Apalagi kalau meeting datang ke tempat. Timing is everything kalau di interview gitu loh. Pastikan teman-teman on time, before time malah kalau bisa. Lebih baik teman-teman yang nunggu daripada ditunggu. Ini nggak cuma berlaku ketika sesi interview, bahkan ketika bekerja, ketika kita mau meeting sama orang, sama klien, itu dilihat. Saya selalu datang itu 30 menit sebelum meeting, kalau prospek. Dan saya suka kalau customer-nya datang, kalau customer-nya itu datang telat. Kenapa? Karena biasanya goal, dia nggak enak kan. Kita udah nunggu lama. Oh iya udah Pak. Biasanya jalan, kurang lebih kayak gitu. Nah ini, nomor 5, communication selama proses. Jadi komunikasi selama proses. Nah ini teman-teman perlu pastikan nih menanggapi pesannya itu tepat waktu nggak gitu loh. Komunikasinya berjalan baik nggak. Terus biasanya nih ada informasi-informasi tambahan lain, misalnya dari penjelasan ya, ditanya teman-teman elaborate biasanya kan, jelaskan mengenai, karena pertanyaannya kan bukan yes no question. Ketika dijelaskan, biar teman-teman ngecek lagi, Pak, kurang lebih paham nggak atau ada yang bingung nggak dengan yang saya sampaikan. Atau kalau teman-teman bingung dengan pertanyaannya, teman-teman boleh ulang lagi pertanyaan, oh maksud Bapak begini ya. Kurang lebih seperti itu, supaya nggak ada terjadi udah jelasin panjang lebar, ternyata bukan itu yang dimaksudkan. Jadi pastikan teman-teman tepat menyampaikan. Nah ini yang kedua adalah ketika biasanya dalam sesi interview, apalagi ketika sekarang ya online interview, itu ada tugas, biasanya task yang diberikan. Nah biasanya kan dia minta, oh ya tolong dikirimkan ini, lalu dia sebut waktunya, exactly time-nya disebutkan. Nah alangkah baiknya kalau teman-teman bisa provide itu sebelum waktunya. Karena balik lagi ya, timing is everything ketika interview. Dan saat ini kan teman-teman lagi pacaran lah, kurang lebih lah, lagi ingin diketahui, pasti teman-teman akan tampilkan yang sebaik mungkin. Dan para interview pun tahu, ini harusnya sesi yang terbaik yang teman-teman lakukan. Karena kan namanya lagi beauty contest gitu loh. Kalau beauty contest aja teman-teman nggak tepat waktu, nggak antusias ngejalaninnya, apalagi nanti ketika bekerja, kan kurang lebih seperti itu. Nggak ada tuh cerita ketika interview jelek, lalu ketika bekerja jadi bagus banget, kan nggak ada, benar nggak? Pasti teman-teman akan make up sebagus mungkin, pakai baju sebagus mungkin sesi interview, lalu pas ketika udah diterima kerja, teman-teman ya udahlah, nggak usah full make up atau full baju seperti ketika interview. Makanya sesi interview itu tampilkan yang sebaik mungkin. Dan usahakan apa yang teman-teman tampilkan ketika interview, teman-teman pertahankan selama teman-teman bekerja. Berikutnya adalah ini, detail visual. Ini biasanya, tapi kalau sekarang jarang lah ya, karena kan kita lewat Zoom online, jadi nggak terlalu banyak visual yang ditampilkan. Tapi ketika walk-in, teman-teman pastikan penampilannya cocok. Ini ada satu hal yang menarik. Saya baru terima satu kandidat bagus, dan dia orang di sales, senior sih memang, senior sales, dan dia sangat curious. Bahkan ketika datang dia nanya, Pak, untuk sesi interviewnya, bukan interviewnya, waktu datang ke first day-nya dia, bajunya seperti apa, seragamnya seperti apa, casual, smart casual atau begini. Dia benar-benar, kadang kan orang nanya bajunya seperti apa, kita juga bingung ya ngejelasinnya seperti apa ya, karena konsep kasualnya saya berbeda dengan kasualnya yang ditangkap. Nah dia kasih pilihan gitu loh, apakah smart casual seperti ini atau seperti ini. Nah tinggal milih. Nah dari sana kelihatan bahwa oh ini orang memang berempati gitu loh, dia mempermudah komunikasi dengan memberikan pilihan. Terserah, kan itu pertanyaan juga salah juga, kalau mau makan apa, sate atau soto, kan itu pilihannya 2 gitu loh. Semakin banyak pilihan artinya tidak ada pilihan kan. Ya wajar lah pasangannya kita misalnya terserah jawabnya, nggak ada pilihan,
Coba kalau dikasih pilihan, 3 pilihan, ya kan tinggal pilih salah satu dari pilihan tersebut. Nah, ini juga, kurang lebih dekat-dekat, body language-nya itu biasanya, di diperhatikan. Teman-teman kalau kayak gini ya, teman-teman boleh lihat di cermin, bagaimana teman-teman, duduk. Tapi sekarang sih lebih enak ya, lebih mudah karena ketika Zoom seperti ini teman-teman bisa lihat posturnya teman-teman, seperti apa. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung, poin nomor 9, sosial media post. Teman-teman harus hati-hati, perhatikan apa yang di-post di sana gitu loh, apa yang nggak di-post di sana. Karena biasanya, ini udah menjadi screening. Saat ini sih udah umum lah, pasti screening awal, menggunakan ini. Lalu, nah ini kadang yang kalau misalnya teman-teman udah kenal sama, interviewnya, bahwa bagaimanapun sesi interview itu ada, batasan profesional. Kita juga nggak mungkin interview walaupun kita kenal itu sahabat kita, kita panggil gue, lu misalnya ya, atau bikin percakapan itu jadi benar-benar, casual banget ya, jangan juga. Karena sesi interview tetap, profesional. Lalu, nah ini yang saya bilang tadi, kurang di-follow up. Bagaimanapun juga ya interviewer itu, mereka tuh, manusia yang tidak kurang dari, kekurangan dan keterbatasan. Mungkin mereka juga, lupa gitu loh untuk nge-follow up. Nah ini boleh di-mention. Kalau di saya ada, sesi ketika udah interview, kandidat ini sebenarnya masih outstanding, masih kita butuhkan, tapi ada beberapa perubahan manajemen di belakang. Jadi kita terpaksa mesti, bukan tunda ya, mesti kita gantung gitu loh. Nah, saya pikir saya sudah follow up, ternyata belum, orang yang bersangkutan, nanya. Sampai sekarang komunikasinya, masih baik, terus pasti dia akan orang pertama yang saya prioritaskan ketika lowongan tersebut kembali dibuka. Jadi follow up itu, penting. Follow up itu nggak cuma ini ya, cuma nanya, Pak gimana Pak, apakah saya ada kelanjutan?" Nggak seperti itu. Ada satu yang menarik, saya terima kandidat tersebut, walaupun pada akhirnya, kandidat tersebut nggak lolos probation ya, tapi setiap habis sesi interview, dia selalu teks balik atau email balik, "Terima kasih Pak untuk sesi interviewnya, saya dapat, hal yang menarik, insight yang menarik, please masukannya Pak kalau misalnya ada yang, kurang atau apa." Itu menurut saya, bagus banget. Gara-gara itu, saya terus terang aja gara-gara itu, saya considering dia, tinggi gitu loh, untuk diterima dan ternyata memang secara kompetensi masih belum bisa. Nah, ini yang teman-teman juga harus lihat, pada akhirnya gagasan tentang seberapa lama teman-teman akan bisa bekerja di sana, itu menentukan teman-teman diterima atau tidak, khususnya untuk posisi-posisi tertentu. Mungkin kalau kayak level support dan segala macam, oh ya oke lah. Tapi ada hal-hal yang kita perlu posisi ini lebih lama. Contoh di sales kita perlu at least tidaknya 2 tahun. Kenapa? 1 tahun itu di mana siapapun sejago-jagonya orang, dia akan belajar mengenai culture, beradaptasi, produk, dan lain-lain. Tahun kedua adalah di mana dia fruitful, di mana dia multiply. Jadi kalau misalnya bilang, "Ya Pak, saya rencana," biasa di interview, saya selalu nanya, ini pertanyaan, menurut saya pertanyaan yang bagus, saya tanyakan dan biasanya akan jujur jawabannya. Karena menentukan banyak hal. Saya biasanya akan nanya, 3 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, atau 5 tahun dari sekarang, kamu membayangkan diri kamu ada di mana? Di situ saya bisa lihat orang ini dia punya eager nggak sih untuk mengembangkan diri. Ini pertanyaan pamungkas yang saya pasti selalu keluarkan. Ke depan terus kamu punya visual nggak sih ngebayangin kamu tuh ada di mana? Itu untuk melihat orang ini punya vision atau tidak. Mau jadi ibu rumah tangga pun nggak ada masalah buat saya. Saya biasa interview yang cewek, kemudian saya kayaknya 5 tahun lagi jadi ibu rumah tangga. It's okay. Tapi lebih kacau kalau, wah Pak saya belum ada gambaran 5 tahun yang lalu. Waduh itu kacau banget tuh. Untuk hidup dia aja dia nggak punya gambaran 5 tahun yang lalu. Walaupun dalam 5 tahun kita tahu banyak hal bisa berubah. Tapi setidaknya kita bisa punya mindset 5 tahun saya ada di mana. Nah ketika ada di sana, saya biasanya akan tanya ulang, menurut kamu perusahaan ini bisa bawa kamu di titik itu nggak? Nah, kalau enggak, pikirkan ulang lagi buat join di sini. Karena namanya perusahaan itu kayak kita punya apa ya, perjalanan yang sama, tapi tujuannya bisa beda. Kita sama-sama naik pesawat, duduk sebelahan.
mungkin teman-teman turun di Surabaya, kami masih lanjut sampai Manado, which is nggak masalah gitu loh. Karena orang itu akan bertemu dan berpisah, wajar. Tapi jangan sampai teman-teman, kita satu pesawat, ternyata arahnya ke Indonesia Timur, ke arah Manado, teman-teman ternyata mau ke Medan. Itu kan muter ya jadinya. Nah, itu kan sia-sia waktu teman-teman. Nah, ini yang biasanya saya tanyakan. Lalu dari sini saya biasanya tahu, oh ini orang akan bertahan berapa lama sebenarnya di M target. Ada memang yang ya udah setahun 2 tahun nggak masalah, ada posisi tertentu yang kita butuh orang tersebut lebih lama. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini yang saya selalu sampaikan ya. Saya senang sekali bisa share khususnya ya buat teman-teman yang fresh graduate, karena begini, ini masukan buat saya, bukan masukan lah, ini ya tips lah buat saya, buat teman-teman di sini, bahwa yang pertama teman-teman cari itu ketika selesai kuliah bukan pengalaman kerja, oke, bukan pengalaman kerja. Karena berbeda dengan zaman saya dulu. Zaman saya dulu kesempatan kerja itu ya sedikit. Sekarang namanya pekerjaan tuh melimpah banyak gitu loh. Namanya menghasilkan uang saat ini, saya bisa bilang ya kalau ada orang yang nggak punya uang itu atau nggak punya penghasilan itu keterlaluan sekali. Ada namanya dropship. Teman-teman bisa jualan apa aja, nggak punya modal, nggak punya barang, ada dropship. Tokopedia, Bukalapak, akomodir itu. Jadi kalau buat saat ini teman-teman nggak punya kerjaan tuh aneh banget buat saya, karena kesempatannya luas banget. Jadi jangan cari pekerjaan. Terus yang dicari apa, Kak? Yang dicari adalah atasan. Oke. Atasan yang baik itu menentukan bagaimana teman-teman, cara kerja teman-teman, cara pandang teman-teman terhadap dunia profesional. Saya beruntung atasan pertama saya itu saya sangat keren banget, atasan kedua saya itu keren banget. Dan sampai sekarang saya bisa ketemu dengan orang-orang yang bagus. Mereka yang membentuk cara saya bekerja hingga saat ini gitu loh. Atasan yang baik itu penting banget karena kalau teman-teman ketemu dengan atasan yang buruk, cara berpikir, cara teman-teman melihat pekerjaan itu jangan jadi beda banget. Itu yang bisa menentukan teman-teman berhasil atau enggak di dunia karir. Dan kebanyakan orang tuh stop lah, saya bikin usaha sendiri aja karena merasa dunia profesional itu nggak begitu-gitu aja. Ya karena tadi atasan yang ditemui adalah orang yang bau bisnis as usual, udah jalanin aja rutinitas. Nah itu jangan sampai. Jadi teman-teman pakai untuk itu. Yang kedua teman-teman ya, sesi interview kayak tadi saya udah bilang, itu adalah komunikasi dua arah. Teman-teman itu interview juga tempat kerja teman-teman, makanya tanya sebanyak-banyaknya. Di sini itu seperti apa? Harusnya diterima atau tidak diterima itu nggak cuma posisi dari yang membuka pekerjaan, teman-teman bisa menolak juga, maaf Pak, saya nggak lanjutin lagi karena menurut saya nggak cocok dengan ini itu. Wah, menurut saya itu wajar aja karena tadi posisinya equal. Saya sebenarnya terus terang banyak ngomong ya soal kayak tadi 4C itu, saya punya ini sedikit, maksudnya kalau teman-teman mau cari tahu lebih jauh dengan apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa ke microsite saya, website saya, di sana ada kayak channel podcast, YouTube-nya saya ngomongin soal gimana sih hiring saat ini tuh seperti apa, pertanyaan-pertanyaan apa yang sering keluar. Lalu kayak tadi 4C itu seperti apa, aplikasinya itu seperti apa. Karakter saya misalnya seperti ini, gimana ya untuk bikin lebih baik, biasanya saya akan share di sini. Tapi kurang lebih seperti itu, kayaknya saya udah lewat dari limit ya Kak Leona ya. Baik, terima kasih banyak Kak Jojoda. Oke, kita punya waktu sekitar 12 menit untuk tanya jawab dengan Kak Jojoda sebelum Oh iya mengakhiri maaf ya. karena kita 11.30 sudah harus selesai teman-teman semua. So, karena pertanyaannya juga banyak banget di kolom chat, jadi teman-teman ini Banyak sangat-sangat ya, cerdas iya Kak, iya. pagi hari ini. Bener, begitu Kak Jojuda ngomongin topik A, langsung teman-teman, "Loh, kalau, kalau materi Kak Jojuda seperti ini, kasus seperti ini gimana dong?" Nah, jadi teman-teman tuh langsung menanggapi di kolom chat. Kita wrap Iya aja iya. Oh itu jadi 2 banyak pertanyaan banget. besar atau 3 pertanyaan besar. Jadi, yang pertama nih Kak, kita kan fokusnya akan ke kenapa HRD ini, kenapa HRD ini tidak merekrut kita setelah kita interview gitu kan. Berarti fokus kita adalah ke screening tadi ya teman-teman ya, ingat ya, di tahap yang pertama banget.
Nah, di tahap screening ini, baik itu via interview atau via dari CV-nya itu, apa sih Kak yang harus dipersiapkan dan apakah misalkan kita ini dari ras tertentu atau dari, suku tertentu atau dari golongan tertentu gitu ya Kak, berbeda gitu. Misalnya ditanya, "Tell me about yourself," misalkan saya ini keturunan orang India, kemudian saya, logatnya lebih kental gitu ya, "My name is Leona Patil and I live," nah kayak gitu-gitu pengaruh nggak sih Kak buat buat HR-nya tuh, aduh, ilfil ya gitu atau gimana Kak? Ini seru Ya, sekali ya, untuk ya. dibahas. Silakan Kak. Nah, oke, sejujurnya ya teman-teman ya, itu pengaruh. Tapi gini, saya akan ngomong dari sisi yang lain. Contoh aja deh yang paling sensitif, biasanya agama. Wah, kok agama tertentu yang dicari? Iya. Kalau di saya terus terang, saya akan cari saat ini saya akan cari yang Hindu, karena di departemen saya belum ada yang beragama Hindu. Nah, Oh kenapa sih begitu. Kak? Ini penting gitu loh. Coba bayangin nih teman-teman dari sisi bisnis ya. Kalau semua tim saya adalah Muslim atau Kristen misalnya. Ketika hari raya berarti nggak ada yang bisa standby, benar nggak? Itu tentu Oh, akan emang. berpengaruh ke bisnis. Jadi bukan karena, wah ini rasis banget nih, agama tertentu aja yang boleh, enggak, karena memang ada kebutuhan, certain kebutuhan yang penting. Nah biasanya dulu ini ditulis terang-terangan, tapi sempat viral. Kalau nggak salah itu salah satu supermarket besar nulis seperti itu, yang dicari agama tertentu, wah langsung viral. Padahal teman-teman bayangin nggak, kalau pas lebaran ya, semua karyawannya adalah muslim, lalu ngambil hari raya. Kan kita sendiri sebagai pelanggan pusing ya, masa supermarket nggak buka di hari raya, kita Betul, expect-nya buka. Terus betul. tiba-tiba manajemen wajibkan untuk buka. Lalu teman-teman merasa, wah saya punya hak, ini kan hari raya masa ngambil cuti. Oh panjang lagi tuh kan. Makanya akhirnya Iya sekarang betul. di-take down, agama itu nggak ada. Tapi itu sebenarnya di belakang itu jadi salah satu screening. Nah, ini yang tadi Mmm, saya bilang bahwa eh, nggak, jangan jangan di take itu personal gitu, teman-teman. mhm. Karena ketika kayak kayak contoh agama, kita kita kan nggak bisa apa ya, kalau buat saya kan nggak mungkin kita pindah agama karena posisi tertentu. Apalagi Mhm. buat sebagian besar dari kita, kita lahir sudah dengan agama tersebut. Apalagi tadi ya, kalau Leona bilang soal ras, ya udah. Kalau ras itu saya nggak tahu ya, kalau ras di kami nggak pernah pakai seperti itu. Mungkin di luar sana ada beberapa yang ya saya tahu ya, maksudnya secara humor memang ras tertentu yang dicari. Kalau buat saya ya udahlah teman-teman, ngapain juga kita ada di tempat yang dengan culture seperti itu. Bayangin ya, kalau misalnya ada Betul. satu company, dia prefer ras tertentu, tapi teman-teman pengen banget masuk sana. Lalu teman-teman masuk sana, terus teman-teman dapat diskriminasi. Lalu teman-teman protes, ya kan nggak bisa juga kan, dari awal teman-teman Iya, udah tahu betul, problemnya. betul. Jadi justru itu jadi warning buat kita, oh ya udah untung saya nggak ada di sana. Jadi nothing personal lah kalau kayak gitu. Iya, Kalau soal ras, ya kan kita nggak bisa milih ya, saya mau dilahirkan betul. sebagai red etnis tertentu. Baik, terima kasih, menarik sekali. Jadi teman-teman jangan khawatir, masalah logat, masalah ras, masalah apapun, selama sesuatu yang kita punya ini masih bisa kita improve, dalam artian kita harus bisa adaptif ya, di situasi tertentu, kondisi tertentu. Misalkan teman-teman memang melamar untuk humas atau untuk jadi face-nya perusahaan, jadi wajahnya perusahaan, berarti teman-teman yang harus berbesar hati untuk improve gitu kan. Ya, Kecuali memang, hard skill teman-teman ini sangat spesifik, bagian komputer atau teks atau bagian coding atau sesuatu yang tidak memerlukan ya, lebih sedikit porsinya dalam berbicara begitu ya, tinggal tunjukkan saja kemampuannya seperti apa. Seperti itu kurang lebih ya, Kak, ya. Oke, kita iya, masuk ke pertanyaan kedua. Ini terkait pekerjaan impian mungkin ya, Kak, ya, yang tadi Kak Jo juga sempat singgung nih. Nah, ini ada pertanyaan dari Ulfi, menarik banget. Halo Kak, bagaimana cara kita menyikapi interview di tempat yang sama gitu? Tapi yang pertama ini kita nggak lolos, terus kedua kita interview lagi, HR-nya sama lagi, aduh mati gaya nih atau aduh malu nih gugup nih. Nah, ini ada nggak sih Kak kayak apa sih kayak hard feeling atau personal gitu kayak, "Lah ini lagi yang aku interview." Nah, HR tuh mungkin ini kayak gitu nggak sih Kak? ini posisinya sama nggak sih yang di ini Mungkin di posisi yang sama ya, jadi kayak teman-teman? interview di tempat yang sama, HR-nya Eh, sama gitu. lucu juga ya. Tapi memang niat mau masuk di situ atau tiba-tiba kok dipanggil untuk interview baru Mungkin lagi memang atau gimana? pekerjaan Saya nggak impiannya tahu di ya ini situ ya. ya, Kak, ya. Iya.
Tapi kalau saya ya, kalau misalnya tergantung banget, balik lagi, tergantung. Kalau kita sampai dipanggil untuk Mhm. kedua kali ya, misalnya udah yang pertama nggak lolos nih, terus kita coba-coba untuk ajukan, lalu dipanggil, sampai dipanggil. Saya rasa yang pertama itu untuk ngetes, atau mungkin yang pertama itu pikir sudah penuh. Ini biasanya terjadi. Ada kandidat lain yang diterima, ternyata kandidat tersebut mengundurkan diri, dibuka lagi tuh Mmm, lowongannya. Lalu dia akan panggil orang yang mungkin udah pernah interview. Mungkin, Kak siapa nih, Kak Ulfi ya. Kak Ulfi itu ada iya. di scoring peringkat nomor 2 atau nomor 3, maka dipanggil lagi. Menurut saya nggak masalah. Justru kalau dari pertama, interview pertama ya udah nggak lolos, ada hal yang, apa ya, yang flag di flag itu sangat sangat apa ya, sangat penting untuk nggak bisa diterima. Biasanya untuk yang kedua nggak akan dipanggil lagi gitu loh. Mmm, Justru saya lihat ini ada kans ya, apalagi kalau saya sampai manggil lagi yang kedua atau ada interview kandidat yang kayak gitu ya. Yang pertama udah saya tolak, reject, yang kedua, mhm. dia, apply lagi. Kalau memang udah saya flag di awal ya, ya udah saya nggak akan manggil lagi. Tapi kalau saya sampai manggil lagi, berarti memang considering sih, diterima sih kayaknya sih. I see. Gitu. Terima Jadi kasih. nggak usah kayak, "Aduh ini baper nih gua," Iya, nggak usah. betul. Nah, sekarang ini ada pertanyaan satu lagi menarik nih. Eee, kita balik nih, kalau misalkan kita sebagai orang yang di-interview nih, Kak, terus kita kayaknya lampu ijo nih, kayaknya selama interview ini oke nih arahnya gitu kan. Terus boleh nggak sih, Kak, kita nanya, interviewer-nya, "Ini jenjang karirnya gimana?" Gitu, atau kita kepoin perusahaannya gitu loh, Kak, kepoin jenjang karirnya gimana. Apakah itu nanti mengurangi poin interview atau memang sebetulnya ya nggak usah ditanyain karena itu bisa di-browsing di luar Oh, atau gimana nih menurut Kakak? ya ya ya. Kalau saya senang dapat pertanyaan seperti itu ya. Oke. Buat saya, karena bagaimanapun kandidat perlu tahu setelah masuk itu, saya punya journey itu akan seperti apa gitu loh. Justru Mhm. saya hargai orang-orang seperti itu, berarti kan dia mau tidak cuma di posisi tersebut saja, tapi dia mau, bergerak naik. Dan itu saya suka. Tapi saya nggak tahu kalau interview lain ya, siapa tahu dia baper ya, kan ada interviewer-nya juga baper, ditanya gitu, "Kok belum diterima udah nanya ini itu," ya ada aja seperti itu. Nah, saya kalau kalau kayak gitu, ya udah, ngapain Iya. juga ada dalam dalam chamber, perusahaan yang punya karakter seperti itu. Iya. Justru ketika kita bertanya malah, mereka itu, nggak insecure gitu, kan aneh ya. Baik baik. Oke, menarik. Nah, ini Kak, terakhir sebelum menutup jumpa kita nih, kita ada 4 menit yang harus dimanfaatkan nih, terakhir Iya iya banget. iya iya. Nah, kadang-kadang nih pertanyaan menjebak HR nih, yang paling ditakutin sama teman-teman nih satu nih, sebutkan kelebihan dan kelemahan Anda. Oh, Kalau oke. disebut kelebihannya tuh kesannya kok kayak, "Emang iya bisa?" Gitu Ya kan, atau kalau ya ya dilihat ya 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 kekurangannya nih ya. kok, ini kok nggak apa, nggak kompatibel banget sih gitu. Ini gimana nih menurut Kak? Nah, ini menarik. Jadi begini teman-teman, ketika ditanya mengenai apa sih bedanya, percaya diri ya, Ya, sama, overconfidence, maksudnya, terlalu percaya diri sama percaya diri iya. itu bedanya di mana. Orang yang percaya diri itu justru tahu kelemahannya di mana. Mmm, Makanya dia percaya diri gitu loh, "Oh, gue punya kelemahan di sini." Kenapa? Kalau saya tahu kelemahan saya tahu ruang untuk improvisasi, untuk improve. Nah, makanya ada yang bilang seperti ini ini menurut saya ya basi banget jawaban gini, "Ya, kelemahan saya adalah terlalu ambisius." Nah, itu bullshit. Nah, orang yang ambisius nggak merasa bahwa itu kelemahan. iya, Kelemahan saya terlalu perfeksionis, nah itu omong kosong. Karena orang yang perfeksionis itu nggak merasa itu kelemahan. Itu seperti lagi meninggikan diri, merendahkan diri di atas bukit, kurang lebih seperti itu. Itu biasanya jawaban-jawaban, "Oh ini good kandidat," enggak, justru saya akan buang. Atau saya biasanya punya pertanyaan lain untuk cari tahu, kelemahan. Nah, jadi kelemahan itu apa? Ketika ditanya kelemahannya itu apa, misalnya saya, kelemahan saya itu apa? Saya susah beradaptasi dengan hal-hal yang baru, maksudnya iya, hal-hal yang, sifatnya itu interupsi. Saya orangnya task oriented, jadi setiap pagi saya bangun, saya selalu lihat
kalender saya tanpa kalender. Jadi saya selalu bilang gitu, kalau nggak ada di kalender saya, berarti itu nggak ada dalam jadwal saya hari tersebut. Jadi saya orangnya seperti itu. Nah, itu kalau saya tahu itu kelemahan gitu, karena saya kadang suka lupa nulis di kalender, kan itu menjadi problem. Nah, artinya apa? Ketika saya tahu itu kelemahan saya punya ruang improvisasi di sana. Nah, teman-teman harus cek secara jujur, saya punya kelemahan di mana. Ada yang karena gini, terus teman-teman coba tulis deh. Ada kadang-kadang itu antara kelebihan sama kelemahan itu bertentangan. Saya dapat bekerja di dalam tim maupun sendiri, biasanya begitu. Tapi di bawah saya adalah kelemahan saya adalah perfeksionis yang kayak tadi saya bilang, itu omong kosong. Orang yang perfeksionis nggak bisa kerja dalam tim. Jadi kan teman-teman lagi berbohong tuh untuk make up CV. Nah, itu biasanya langsung dicoret. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi teman-teman baca ulang lagi CV kalau ditanya itu, ini ada yang kontradiktif nggak sih sebenarnya kalau dibaca? Makanya paling benar adalah CV itu ditulis sejujur-jujurnya siapa diri teman-teman. Nah, kayak tadi, kalau ditanya kelemahan, teman-teman lihat di mana ruang untuk saya berimprovisasi. Dan itu memang teman-teman lagi kejar. Misalnya kelemahan saya saat ini, bahasa Inggris saya masih kurang. Saya mau perbaiki itu karena untuk posisi begini-begini. Itu yang ditulis kelemahannya gitu loh. Kelemahan adalah tempat untuk berimprovisasi. Nah, sekarang kelebihan saya nih. Kelebihan saya itu apa? Biasanya di sini orang tuh kayak sungkan. Padahal sebenarnya kita perlu untuk ngasih tahu sebenarnya kekuatan kita itu di mana sih untuk bisa menyelesaikan masalah atau untuk apa. Kalau saya langsung bilang kekuatan saya manajerial. Saya orang yang bukan spesialis dan generalis. Saya orang yang generalis, bukan spesialis. Makanya saya sangat cocok untuk posisi manajer atau eksekutif. Nah, tapi saya eksekutor yang baik gitu juga karena saya memang mulai dari bawah. Saya selalu bilang bahwa good leader itu adalah mantan follower yang baik. Jadi biasanya dilihat tuh dari jenjang karir. Nah, jadi teman-teman lihat dari sana. Lalu satu hal lagi nih yang saya kasih bocoran ya di CV, apalagi teman-teman yang sudah bekerja, terus ada pengalaman kerja setahun, 6 bulan itu presiden yang buruk sekali kalau dalam bekerja. Berarti teman-teman tuh nggak bisa bekerja lama di satu tempat. Nah, itu teman-teman harus considering tuh. Hati-hati ya, baik. Terima kasih banyak Kak Jo. Nah, penjelasan Kak Jo tadi sekaligus menjawab pertanyaan terakhir ya. Nah, tetapi penjelasan tersebut juga menjawab pertanyaan barusan yang muncul dari Kak Nadia nih. Bagaimana ya Kak kalau saya ini nggak fasih bahasa Inggris, tapi terus suatu perusahaan itu membutuhkan seseorang yang fasih bahasa Inggris. Nah, mungkin bukannya nggak pantas buat melamar atau apa, tapi bisa ditempatkan kayak yang Kak Jo tadi bilang. Jadi kelemahannya apa? Oh, jadi kelemahan saya kurang fasih bahasa Inggris sehingga saya sekarang masih belajar. Mungkin seperti itu. Saya memperbaiki gitu ya. Dan kelebihannya apa? Nah, kelebihan yang kalian sebutkan di dalam baik dari CV ataupun interview, kalian sudah harus buktikan dulu dengan jadi memperbanyak hard skill sebanyak mungkin dan bisa dipertanggungjawabkan. Sambil hard skill itu ngumpul, teman-teman juga memformulasikan soft skill-nya juga. Jadi gimana cara teman-teman ngadepin cara itu nggak gugup gitu ya, tetap polite meskipun kepo maksimal pengen tanya, pengen tahu, tapi tetap pakai bahasa yang polite. Seperti itu ya teman-teman. Oke, karena waktunya sudah habis dan sudah lewat, Leona langsung tutup aja webinar pada siang hari ini. Sebelumnya Leona akan kasih informasi penting banget dan jangan sampai skip, jangan sampai kelewatan karena pada 4 Desember 2021, ya ini minggu depan, di jam yang sama 10 sampai 11.30, teman-teman akan bisa mendapatkan webinar baru dengan series Business Talk. Nah, Career Talk sudah selesai pada minggu ini. Yeay! Jadi series depan adalah Business Talk dengan topik ya ini Gamalman Brand Story. Apa sih Gamalman ini? Nah, Gamalman ini adalah grooming platform khusus pria. Jadi kan kalau grooming platform nih teman-teman tahu kayak skincare, SK2, apa, segala macam. Nah, itu kan untuk perempuan nih. Nah, ini ada skincare khusus pria yang berfokus pada pria. Dan Gamalman ini telah berhasil meraup penjualan hingga 110.000 produk pria aja. Nah, umumnya kan cewek nih yang suka pakai skincare. Nah, ternyata kok ini laku banget nih. Gimana caranya? Nah, buat teman-teman yang juga pengen berbisnis, pengen coba-coba menghasilkan uang,
boleh banget minggu depan dipantengin informasinya, jangan sampai kelewatan gitu. Nah, terkait sertifikat, nanti teman-teman bisa langsung hubungin WhatsApp admin, nanti ada kontaknya, atau DM admin di @tngi.official ya, jangan lupa. Oke, terima kasih banyak Kak Jojuda atas materinya yang luar biasa bermanfaat Ya, sampai detail banget. thank Terima you kasih ya kalau dan banyak. mohon maaf kalau terlalu lama dan Nggak kita apa-apa overtime. Kak, it's okay. Soalnya buat teman-teman juga jarang bisa mendapatkan materi sedetail itu, apalagi di YouTube, di apa namanya, di Google, di mana-mana umum banget gitu materinya, nggak mendetail kayak gini. Buat teman-teman yang udah catat juga congratulations, itu materi pamungkas bisa diterapkan gitu ya. Terima kasih banyak sudah bergabung pada siang hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Leona izin tutup Zoom-nya ya. Selamat siang.